Ya, malam tahun baru kawasan pusat ekonomi dan pemerintahan Yogyakarta tidak ditutup. Malioboro dipadati wisatawan. Menjelang pergantian tahun, area Malioboro tetap dibuka dan dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Namun, panggung terbuka maupun acara perayaan tahun baru tetap ditiadakan di tahun kedua ini. Untuk mengantisipasi kepadatan wisatawan ini, pemerintah kota Yogyakarta menerapkan kebijakan hanya membuka satu pintu dari Jalan Mataram, Yogyakarta. Selain itu juga akan dilakukan penyekatan jalan untuk mengurai kemacetan apabila terjadi penumpukan kendaraan di area Malioboro. Hal ini mengacu pada aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 yang berisi aturan pembatasan masa libur Natal dan Tahun Baru 2022. Ya, jelang pergantian tahun baru, kawasan Malioboro tetap buka untuk para wisatawan. Kebijakan manajemen lalu lintas disiapkan itu untuk mengurai kemacetan, salah satunya hanya membuka satu pintu masuk Malioboro. Malioboro menjadi salah satu lokasi yang ramai dipadati wisatawan dan tahun baru. Meski pandemi masih berlanjut, area Malioboro tetap dibuka bagi para wisatawan. Untuk mengantisipasi kepadatan, Pemkot Yogyakarta menerapkan kebijakan hanya membuka satu pintu, yaitu Jalan Mataram. Selain itu juga dilakukan penyekatan jalan untuk mengurai kemacetan apabila terjadi penumpukan kendaraan di area Malioboro. Penyekatan jalan diberlakukan secara tentatif melihat dari banyaknya volume kendaraan yang melintas. Yang menjelang pergantian tahun, area Malioboro tetap dibuka dan dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan hanya membuka satu pintu dari Jalan Mataram, kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sudah terhubung bersama kami ada Anissa Rizkia. Anissa, jelang pergantian tahun, apakah sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas warga di sana? Ya, Irma dan juga pemirsa, saat ini aktivitas di kawasan Malioboro, aktivitas para wisatawan sudah terlihat sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Kalau saya dapat ceritakan kepada Anda, ini memang semakin sore kepadatan ini semakin banyak, bahkan dapat dilihat di layar kaca Anda. Untuk saat ini, kawasan Jalan Malioboro telah dipadati kendaraan yang didominasi dari plat-plat luar kota, dan memang pemerintah kota Yogyakarta hingga saat ini menerapkan tidak menutup jalan sepanjang Malioboro, di mana yang kita tahu bahwa pada hari biasa di jam 6 sampai jam 9 malam biasanya pemerintah kota Yogyakarta menutup area kawasan Malioboro tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun pada hari ini khusus jelang perayaan, ataupun maksud kami adalah jelang pergantian tahun 2022 ini, pemerintah kota Yogyakarta menerapkan sistem satu pintu yang mana para pengunjung yang hendak menuju ke sini hanya bisa melalui Jalan Mataram, Yogyakarta. Begitu, Irma. Baik, disampaikan tadi Malioboro tidak adanya penutupan jelang pergantian tahun. Lalu bagaimana mekanisme penerapan protokol kesehatan di sana dan bagaimana pengawasan untuk mencegah terjadinya kerumunan? Ya, Irma, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, tadi Malioboro sudah disampaikan tidak ditutup begitu. Lalu bagaimana mekanisme dari penerapan protokol kesehatan? Mengingat Jogja ini merupakan salah satu tujuan wisata dan Malioboro salah satu tujuan wisata utama di sana. Bagaimana mekanisme penerapan dan pengawasannya? Ya, untuk para pengunjung yang hendak memasuki area kawasan Malioboro ini memang hanya bisa melalui satu pintu, termasuk sirip-sirip jalan yang ada di kawasan Malioboro ini dijaga oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak Jogoboro. Dan sejumlah mobil memang ini hanya bisa memasuki area dari arah selatan begitu, dari Jalan Mataram, Yogyakarta. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk berhenti ataupun menurunkan penumpang ketika berada di Jalan Malioboro agar mengurai kerumunan ataupun mengurai kemacetan yang berada di kawasan Malioboro. Begitu, Irma.
Baik, tadi juga disampaikan bahwa Malioboro akan dibuka melebihi batas waktu yang biasanya ditentukan begitu. Lalu bagaimana antisipasi kerumunan yang mungkin saja terjadi di sana? Bagaimana tadi mekanisme pengawasan yang dilakukan petugas? Ya, pengawasan yang dilakukan oleh tim Jogoboro dan juga sejumlah tim keamanan, baik itu dari kepolisian dan juga Dishub, bersiaga sejak pagi tadi hingga nanti malam pergantian tahun pun mereka akan bersiaga. Termasuk mereka terus mengingatkan kepada para pengunjung di kawasan Malioboro ini, di mana jikalau terdapat pengunjung yang melepas masker akan diingatkan secara langsung. Selain itu juga mereka secara acak meminta kepada warga di sini untuk tidak berkerumun, dikarenakan memang bisa saya gambarkan kepada Anda saat ini kerumunan di Malioboro ini sudah cukup padat, namun tim Jogoboro pun juga masih bersiaga di sejumlah titik. Begitu, Irma. Baik, Anissa, mungkin adakah larangan tertentu di Jalan Malioboro? Begitu, apakah seperti larangan menyalakan kembang api atau mungkin larangan-larangan lain? Mohon maaf, Irma, suaranya bisa Baik, diulangi. Anissa, mungkin ada larangan-larangan tertentu untuk para pengunjung Malioboro, begitu? Apakah adanya larangan menyalakan kembang api ataupun mungkin kebijakan lain yang diberlakukan untuk para wisatawan yang berada di kawasan Malioboro? Ya, mengenai larangan yang diterapkan dari pemerintah Kota Yogyakarta kepada pengunjung, memang pihak pemerintah Kota Yogyakarta menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perayaan ataupun pesta kembang api jelang pergantian tahun 2022, di mana Malioboro ini setiap tahunnya sebelum pandemi COVID-19 selalu ada panggung terbuka dan juga acara perayaan tahun baru. Namun 2 tahun terakhir ini ditiadakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, tentunya ini sebagai upaya untuk mengurai kerumunan ketika pengunjung berada di area Malioboro. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia atas laporan Anda langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, kita kembali ke ibu kota. Pemirsa, pada pergantian tahun kawasan Ancol tetap buka hingga pukul 2 siang. Pengunjung bisa berolahraga dan juga berwisata dari pukul 6 pagi. Pembelian tiket bisa dilakukan pengunjung secara online maksimal 1 hari sebelum kedatangan. Pada libur tahun baru, kawasan wisata Ancol tetap dibuka hingga pukul 2 siang mulai hari ini hingga besok. Adapun kawasan wisata Dufan, Samudra, SeaWorld dan juga Atlantis dibuka sejak pukul 9 pagi. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, memakai masker dan juga menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, pemirsa, menjelang malam tahun baru, Taman Mini Indonesia Indah tetap buka pada hari ini dan besok dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Pihak TMI hanya menerima pembelian tiket secara online minimal H-1 kedatangan. Menjelang malam tahun baru, pengelola tempat membuka kawasan wisata TMI hari ini dan besok pada mulai pada pukul jam 8 pagi hingga 3 sore. Untuk membatasi jumlah pengunjung, pihak TMI hanya menerima pembelian tiket secara online minimal H-1 kedatangan. Pengelola juga memberlakukan peraturan ganjil genap mulai hari ini pukul 12 siang hingga Minggu pukul 6 sore. Masyarakat juga dihimbau untuk merayakan malam tahun baru di rumah. Pemirsa, selain Ancol dan Taman Mini, pembatasan juga dilakukan di sejumlah lokasi wisata lain seperti Kanal Banjir Timur jelang pergantian tahun. Untuk itu sudah ada rekan jurnalis Camar Hainda di KBT. Camar, bagaimana Anda melihat suasana di sana? Apakah sudah terlihat adanya mobilitas pengunjung begitu menuju pergantian tahun? Iya. Ya baik, selamat sore Irma dan juga pemirsa. Memang seperti diketahui, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan terdapat 10 kawasan di wilayah DKI Jakarta yang diberlakukan Port Road Free Night. Artinya tidak boleh adanya perayaan
menjelang dan juga saat pergantian tahun 2022. Dan salah satunya adalah di kawasan di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Banjir Kanal Timur. Memang berdasarkan pemantauan kami pada sore hari ini masih terpantau kondusif, belum adanya kerumunan masyarakat begitu yang begitu berarti, karena memang biasanya pada sore hari ini meskipun ditutup oleh portal dan juga tadi kami juga melihat di sisi bagian timur ini masih ditutup oleh sejumlah portal. Meskipun begitu masih banyak pedagang kaki lima dan juga masyarakat yang menghabiskan waktu pada sore hari di sisi Kanal Timur ini. Dan memang untuk informasi di Banjir Kanal Timur ini, di kawasan ini nantinya akan ada sebanyak 4 titik pemeriksaan, maksud kami titik pemantauan, yakni dari kawasan Cipinang Indah, kemudian Kelurahan Duren Sawit, kemudian juga di kawasan Pondok Bambu dan juga Pondok Kelapa. Irma. Camar, apakah Anda melihat adanya pengunjung yang datang ke sana dan tidak ataupun belum mengetahui adanya kebijakan crowd free night? Ya Irma, tadi kami juga sempat berbincang dengan salah seorang pengunjung ataupun masyarakat yang ada di sini. Memang mereka sudah mengetahui bahwasanya di sini akan ada pembatasan crowd free night pada malam hari nanti. Namun mereka menyebutkan bahwasanya sengaja untuk datang pada sore hari karena tahu pada nanti malam ini akan dilarang, sehingga mereka memilih untuk menghabiskan waktu pada sore hari dan malam hari nanti mereka akan pulang ke rumah masing-masing gitu. Karena memang berdasarkan pemantauan kami ini juga sudah terlihat jelas adanya spanduk terkait dengan pengendalian mobilitas masyarakat pada pergantian tahun 2022. Baik, Camar, apakah mulai jam berapa begitu pengawasan akan dilakukan dan penjagaan dilakukan oleh petugas di sana? Ya Irma dan juga pemirsa, pada sore hari ini memang dilihat tidak adanya penjagaan dari petugas karena memang petugas nantinya akan mulai melakukan pemantauan pada pukul 18.00 ataupun sekitar 6 sore. Namun untuk penyisiran sendiri atau pembubaran dari kerumunan akan dilakukan pada pukul 10 malam dan nantinya akan terus dilakukan hingga dengan pukul 4 pagi pada 1 Januari 2022. Baik, Camar, mungkin Anda bisa menjelaskan walaupun tadi ada pembatasan operasional, tentu saja ada penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana mekanisme penerapan protokol kesehatan di sana? Ya baik Irma, sangat disayangkan memang berdasarkan pemantauan kami masih banyak masyarakat yang tidak patuh terkait dengan penerapan protokol kesehatan, seperti masih banyak pedagang kaki lima yang belum menggunakan masker, sehingga memang inilah yang menjadi contoh buruk dan tidak patut untuk dicontoh dikarenakan seperti diketahui saat ini pandemi COVID-19 belum usai, dan utamanya di malam tahun baru ini semakin ramai ataupun semakin banyak masyarakat yang berkumpul, tentunya akan meningkatkan dari penularan COVID-19 begitu. Artinya memang untuk penerapan protokol kesehatan sendiri di BKT ini kami melihat masih banyak masyarakat yang abai. Artinya kami juga masih menunggu nantinya ada petugas yang datang agar dapat menegur secara langsung, dan tentunya adalah kesadaran dari masing-masing masyarakat itu sendiri. Baik, Camar, apakah Anda mendapatkan informasi saat dilakukannya penjagaan dan pengawasan petugas di sana terkait protokol kesehatan? Bagaimana sanksi yang diberikan untuk pelanggar protokol kesehatan, termasuk dari tadi UMKM ataupun mungkin pedagang kaki lima yang nekat berjualan di sana nantinya? Ya. Irma, berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat, memang untuk sanksi ini masih berupa teguran secara langsung begitu. Namun untuk sanksi saat adanya kerumunan, maka nanti pihak dari petugas dari Satpol PP, kemudian juga dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Timur ini akan langsung membubarkan kerumunan tersebut, dan ini akan dimulai penyisirannya pada pukul 10, sehingga untuk pada pukul 6 sore ini memang masih dalam proses pemantauan saja begitu. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari KBT dan selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami.